Memang ini harus menjadi perhatian kita ya, bagaimana kondisi pasar tradisional saat ini itu sekarang mulai banyak ditinggalkan. Nah, ya tadi memang ketika mau melakukan perubahan itu ya banyak pihak-pihak yang merasa terganggu. Banyak pihak-pihak yang tidak setuju, banyak pihak-pihak yang protes. Padahal tujuannya baik, ya ingin melakukan pembaharuan, ingin melakukan. Cuma karena persoalan pasar tersebut ditutup dulu, kemudian pelaku usahanya dipindah, direlokasi, tapi pemindahannya itu penuh dengan dinamika. Cobalah kalau kita masuk ke pasar tradisional, bau, ya becek, kotor, satu. Yang kedua, kadang fasilitas parkir, toiletnya. Ketiga, kadang harga tawar menawarnya tidak rasional. Nah, oleh karena Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Abdul Rosid sebagai jurnalis Tribun Banten. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pasar tradisional dengan Pak Dewan, kesukaan atau kecintaan masyarakat Kabupaten Tangerang yang kece, masih muda. Beliau namanya Pak Ahmad Dedi Muhdi, yang saat ini ditugaskan oleh partai untuk menduduki jabatan sebagai anggota Komisi 5 DPRD Banten. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Rosid. Siang, sahabat Tribun News dan yang saya cintai masyarakat Provinsi Banten. Obrolan-obrolan seputar Banten ini sudah kita obrolkan beberapa masalah-masalah pokoknya ya. Pertama itu bicara pendidikan gitu ya, pendidikan, kesehatan, terus terkait kehutanan, sampai banjir kita obrolin. Nah, tetap obrolan-obrolan ini semoga menjadi gagasan ke depannya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, obrolan hari ini kita ngebahas soal pasar tradisional. Di tengah gempuran retail modern. Pak Dewan, Komisi 5 itu salah satunya mengurusi tentang ekonomi masyarakat dan ataupun perputaran ekonomi masyarakat. Sejauh ini pasar-pasar tradisional di Banten ini seperti apa kondisinya kan? Soalnya kan kenapa ada migrasi dari pasar modern konsumen ke retail? Karena tadi dari segi fasilitas, kenyamanan, dan yang lainnya. Sejauh ini Pemprov Banten itu seperti apa? Apa hanya ada pembiaran atau ada pembaharuan? Nah, sebagai pengawas, karena kan DPRD salah satu fungsinya adalah pengawasan. Apa pandangannya dan apa yang akan dilakukan ke depannya? Terima kasih Kang Rosid dan seluruh masyarakat Banten yang saya cintai. Memang ini harus menjadi perhatian kita ya, bagaimana kondisi pasar tradisional saat ini itu sekarang mulai banyak ditinggalkan oleh konsumen, dan konsumen lari kepada retail-retail yang lebih modern. Ya, alasannya sederhana. Ada kepastian harga kalau di retail-retail modern, ada kemudahan, dan tentu soal kebersihan juga. Nah itu. Oleh karena itu maka ini kita sebagai pemerintah tidak boleh lepas dari tanggung jawab kita untuk mendorong pelaku-pelaku pasar tradisional ini jangan sampai terpuruk. Oleh karena itu maka sebenarnya kan pada posisinya pasar itu sebenarnya ada di bawah pemerintah kabupaten atau kota.
pasar itu ya. Aset-asetnya milik pemerintah kabupaten kota. Nah, oleh karena itu maka dorongan yang lebih pentingnya adalah bagaimana pemerintah Provinsi Banten atau DPRD Provinsi Banten mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengoptimalisasikan dan menumbuhkan gerakan-gerakan dari pasar tradisional ini. Nah, pasar tradisional ini kenapa sih banyak ditinggalkan? Karena satu, mungkin dari segi kebersihan ya. Cobalah kalau kita masuk ke pasar tradisional bau, ya, becek, kotor, itu satu. Yang kedua, kadang fasilitas parkir, toiletnya. Ketiga, kadang harga tawar-menawarnya tidak rasional. Nah, oleh karena itu maka pemerintah harus mendesain bagaimana pasar tradisional ini berubah menjadi pasar modern. Nah, perubahan itu sebuah keniscayaan. Apalagi sekarang masa digitalisasi, eranya pembaharuan. Nah, agar tidak ditinggalkan dan agar hidup pasar tradisional ini harus kita dorong bagaimana pasar tradisional ini merubah dirinya menjadi modern. Nah, ada contoh sukses perubahan pasar tradisional menjadi pasar modern. Ada itu di Purwokerto, pasar namanya Pasar Manis Purwokerto, atau di Jakarta Pasar Santa. Yang awalnya pasarnya kumuh, jelek, ya tradisional, berubah dengan dorongan pemerintah menjadi pasar yang modern, bersih, bagus, dan menjadi ramai. Nah, sebenarnya di Provinsi Banten juga ada beberapa pasar modern yang bisa kita contohnya di Pasar Modern BSD. Itu kan transaksinya masih tradisional, tapi fasilitas dan kebersihannya rapi, terjaga. Nah, itu bisa kita contoh. Nah, tapi perubahan itu kan tidak bisa serta-merta mereka sendiri. Maka perlu dorongan oleh pemerintah. Satu, pemerintah bisa melakukan pembangunan atau revitalisasi daripada bangunan-bangunan yang ada, yang tentu milik pemerintah, yang tentu milik pasar-pasar milik pemerintah asetnya. Kalaupun itu pasar-pasar tradisional milik swasta, bisa diberikan sosialisasi pemahaman atau kerjasama B2B, mendorong B2B agar pasar tradisional itu menjadi lebih profesional, menjadi lebih modern. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa lebih bagus, seperti itu. Gini Pak Dewan, kenapa tadi ya, ini juga akan berdampak kemana-mana sih ketika terus ada pembiaran ini dan tidak ada itikat baik dari semua pihak, bukan hanya pemerintah ya, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau itu juga harus ada partisipasi publik, kesadaran dari pelaku usaha. Ya kan, bagaimana pelaku usaha ini membuat nyaman masyarakatnya. Contoh kasusnya itu jangan jauh-jauh di Kota Serang, di Pasar Rau, itu kan hari ini untuk ada upaya untuk revitalisasi, dibuat nyaman. Sebelumnya Pak, jalannya becek dan yang lainnya, sehingga kan pembeli tidak ramah pembeli aja. Ya kan, maka berinisiasi kepala daerah yang sekarang untuk merubah total dan merevitalisasinya. Ya semata-mata untuk menjaga stabilitas ekonomi, karena tadi ketika mereka tidak dibeli dagangannya, otomatis dia tidak mendapatkan pendapatan. Ketika tidak mendapatkan pendapatan, otomatis ya ekonomi keluarganya tersendat. Nah, seperti itu, Pak Dewan. Nah, untuk kedepannya nih dari Komisi 6 kepada pasar-pasar, ya khususnya di Komisi 6, Komisi 5, khususnya Pak Dewan sendiri di dapilnya, apakah sering berkunjung ke pasar-pasar tradisional ini dan melihat kondisinya dan langsung diskus dengan Pak Gubernur untuk Pak Gubernur tolong dong gitu kan ditata, meskipun ini bukan hanya Pemprov, tapi Pemprov punya pengendali mengenai keuangan ataupun Banprop sebetulnya, bantuan keuangan Banke untuk
kabupaten kota. Sebagian bankenya itu mungkin bisa disalurkan untuk revitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada di Banten. Apakah ada punya niatan seperti itu ke depannya seperti apa? Kalau bicara pasar tradisional, kebetulan rumah saya itu di dekat dengan pasar Kutabumi namanya. Kutabumi. Ya. Itu kalau lihat di berita, pasar Kutabumi itu punya dinamika yang cukup luar biasa. Dulu pasar Kutabumi itu kumuh, kotor, dan juga bau lah. Karena memang masih tradisional betul ya transaksinya. Nah, pasar Kutabumi itu adalah aset daripada pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah, pemerintah Kabupaten Tangerang ingin merevitalisasi pasar Kutabumi itu, ingin melakukan pembaharuan dan pembangunan agar pasar Kutabumi itu menjadi lebih modern, lebih tertata, bersih, ramah terhadap konsumen atau customer. Nah, ya tadi memang ketika mau melakukan perubahan itu, ya banyak pihak-pihak yang merasa terganggu. Banyak pihak-pihak yang tidak setuju, banyak pihak-pihak yang protes. Padahal tujuannya baik. Ya, ingin melakukan pembaharuan, ingin melakukan, cuma karena persoalan pasar tersebut ditutup dulu, kemudian pelaku usahanya dipindah, direlokasi, tapi pemindahannya itu penuh dengan dinamika. Banyak di berita masuk, ya banyak dramanya lah. Nah, ya namanya juga program pemerintah pasti ada pro dan kontra, dan memang ini harus semua stakeholder memahami ini. Ya tadi harus kerjasama semuanya, bukan hanya soal pemerintah, tapi juga pelaku pasarnya juga harus kerjasama. Kalau tidak bisa ya tidak akan maju-maju. Kita harus kompak. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kalau pasar tidak perlu, ya bagus-bagus ada bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ya lewat pemerintah kabupaten. Tapi namanya pasar itu kan sebuah bisnis, sebuah industri. Bisa juga ini dengan B2B. Ya, dengan pihak swasta. Dengan pihak swasta. Misalkan pasar ini dibangun oleh pihak swasta tertentu, nah nanti disewakan kepada pelaku masyarakat atau masyarakat bisa nyicil. Nah, itu justru kalau bicara bisnis itu yang lebih bagus, lebih menarik. Atau memang pemerintah mau investasi juga nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Ya. Pada prinsipnya membangun pasar tradisional menjadi modern itu sebenarnya sangat mudah untuk terjadi. Yang penting ada kerjasama yang baik. Dan saya pikir kalau pasar itu modern, bagus, rapi, pelaku usaha juga yang diuntungkan. Iya. Ya, pelaku usaha juga yang profitnya naik. Karena orang datang ke pasar itu gembira, riang, nyaman, bersih, ya tidak becek-becekan, tidak bau. Contoh sederhana aja di pasar modern BSD. Saya kalau ke pasar modern BSD itu nyaman. Atau di Alam Sutra ada namanya Pasar 8. Itu kalau Sabtu Minggu parkir aja susah. Karena saking banyaknya orang datang ke pasar. Kenapa kok bisa rame? Karena nyaman. Fasilitas di sana ada. Nah, itu. Nah, oleh karena itu coba kalau kita mohon maaf ke pasar yang tradisional, mau ke pasar jarak 200 meter, 300 meter kita sudah nutup hidung karena bau kan. Nah, oleh karena itu maka dorongan pemerintah penting mendorong pasar-pasar tradisional ini menjadi modern, tapi pelaku usaha juga harus mau diajak kerjasama. Nah, karena kalau kita tidak melakukan perubahan dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, tidak mengikuti tren pasar, tidak mengikuti tren zaman, kita akan ketinggalan. Hari ini orang jualan cabai aja sudah online. Ya, jualan cabai, jualan bawang sudah online. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan bisa tergerus gitu. Iya, betul. Nah, oleh karena itu maka pelaku pasar juga harus ditingkatkan kompetensinya. Makanya pemerintah harus juga melatih UMKM, pelaku-pelaku pasar agar lebih inovatif, lebih produktif, dan lebih melek terhadap dunia dan perkembangan zaman. Seperti itu. Ya,
Tribuners, itulah obrolan kita mengenai pasar dan retail. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini berbuah hasil ke depannya. Bisa bermanfaat. Dan Pak Dewan juga bisa mengawal Amin. apa yang diutarakan ke depannya seperti Betul. apa kan. Biar tadi tuh karena cakupannya provinsi ya, Iya. untuk masyarakat Provinsi Banten. Betul. Kita akhiri perjumpaan kali ini dengan baca Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Tribuners masyarakat Banten, dan terima kasih untuk Kang Rosid. Sukses selalu. Ya, siap.